Nggak bisa dimulai. Bentar, 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 bentar. Ini udah di-record nggak sih? Udah, Cok. Astaga. Nggak ya, udah. Gas. Udah recordingin stop. Ya. Ayo, bisa dimulai. Kak Ilham, Kak Haki bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok berapa? Kelompok 5 akan mempresentasikan tugas algoritma pemrograman tentang analisis data kedatangan berbasis waktu. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Saya Muhammad Ilham Baihaqi dengan NIM 12062300054. Lalu Vio dan Dani. Ya. Perkenalkan nama saya Nur Fatah Hamdani dengan NIM 103102400001 dan kemudian Dan saya, Frio Digalin Atar, bisa dipanggil Vio, NIM 1031024000032. Lanjut. Sini deskripsi proyek. Proyek ini menganalisis data kedatangan berdasarkan waktu untuk mengekstrak wawasan yang bermakna menggunakan algoritma pencarian sekuensial dan binar. Analisis analisis ini berfokus pada perbandingan efisiensi kedua metode pencarian ini untuk berbagai pertanyaan analitis dan menyediakan visualisasi untuk menginterpretasikan hasilnya. Lanjut. Di sini kami sudah membuatkan tabel kumpulan data berisi jumlah kedatangan dalam interval 10 menit dari pukul 11.45 hingga 17.05. Setiap catatan mencakup waktu mulai, waktu berakhir, dan jumlah kedatangan selama periode tersebut. Eh, Udahkah? Analisis hasil dari tabel. Pertanyaan pertama, pada periode waktu manakah jumlah kedatangan tertinggi terjadi? Untuk eh, untuk sequential search itu jawabannya 11 jam 11.45 sampai 11.55 dengan jumlah kedatangan 126 orang. Diperlukan 32 perbandingan. Sedangkan sequential search, sequential binary search diperlukan sekitar 63 perbandingan dalam implementasi kami. Interpretasinya untuk menemukan nilai maksimum, pencarian sekuensial umumnya lebih tepat karena perlu memeriksa setiap elemen elemen sekali. Pertanyaan yang kedua, kapan jumlah kedatangan pertama kali turun di bawah 30 orang dalam suatu periode waktu? Untuk jawaban yang algoritma sequential search itu di jam 13.05 sampai 13.15 dengan jumlah kedatangan 25 orang, eh, dihentikan setelah 9 perbandingan
segera setelah menemukan kejadian pertama. Lalu untuk yang menggunakan sequential binary search memerlukan lebih banyak perbandingan karena perlu memeriksa kedua sisi partisi. Interpretasinya, pencarian berurutan lebih efisien untuk menemukan kemunculan pertama suatu kondisi dalam data yang diurutkan berdasarkan waktu. Lalu pertanyaan yang ketiga, berapa banyak periode waktu yang memiliki lebih dari 50 kedatangan? Untuk jawaban sequential search, diperlukan 9 periode waktu dan 32 perbandingan untuk satu setiap rekaman. Sequential binary sendiri diperlukan jumlah perbandingan yang sama dan interpretasi untuk menghitung kejadian. Kedua metode perlu memeriksa setiap elemen, membuat pencarian berurutan menjadi pilihan yang lebih sederhana. Pertanyaan keempat, selama kurun waktu berapakah kita melihat kedatangan yang ke-500 kumulatif pada hari itu? Jawaban sequential search di jam 12.35 sampai 12.45 diperlukan 6 perbandingan. Untuk sequential binary search memerlukan lebih sedikit perbandingan dengan jumlah kumulatif yang telah dihitung sebelumnya. Interpretasinya, pencarian benar menunjukkan keuntungan untuk penemuan ambang batas dalam data kumulatif. Dan pertanyaan yang kelima, berapa jumlah kedatangan tepat pukul 14.30? Untuk jawaban sequential search, yaitu kedatangan berjumlah 36 orang, periode di waktu 14.25 sampai 14.35. Diperlukan beberapa perbandingan untuk menemukan periode waktu. Untuk sequential binary search, menemukan hasil dalam beberapa langkah dan interpretasinya, pencarian biner efisien untuk pencarian langsung dalam data yang diurutkan berdasarkan waktu. Lanjut. Oke, jadi dari sini saya akan ambil alih untuk metodologi. Next, PPT-nya dulu, tolong bisa diperlihatkan untuk PPT-nya dulu. Oke. Jadi yang pertama sequential search algorithm. Algoritma pencarian sekuensial memeriksa atau sequential search memeriksa setiap elemen dalam kumpulan data satu persatu hingga menemukan nilai target atau mencapai akhir kumpulan data. Karakteristiknya kompleksitas waktu O n bekerja pada waktu yang diurutkan dan tidak diurutkan. Implementasi sederhana dijamin menemukan target jika ada di dataset. Nah, sebelumnya di metodologi ini eh, kita berusaha untuk membandingkan apakah sequential search maupun binary search lebih unggul dalam memecah sebuah masalah. Nah, untuk mengetahui perbandingan tersebut, tentunya kita perlu mengetahui eh, karakteristik dari mm, tiap-tiap algoritma seperti itu. Nah, di sini karakteristik dari sequential search memiliki kompleksitas waktu O n atau dia akan memeriksa setiap n yang ada di dalam array atau list tersebut ya. Eh, Mungkin boleh ditunjukkan kodenya. Oke, jadi bisa kita lihat di sini di, di question nomor 3, how many times period had more than uh, 50 arrival? Di sini kita mendefinisikan sebuah sequential search count above 50
yang mempunyai parameter data, lalu kita menghitung count dan comparisonnya. Kenapa kita menghitung count dan comparisonnya? Karena seperti di pertanyaan tadi, how many times? Jadi berapa banyak, eh, berapa kali kunjungan itu lebih dari 50 di setiap waktu ya. Terus kita menggunakan comparison untuk membandingkan eh, sequential dan binary search itu memiliki berapa banyak perbandingan dalam menghitung pemecahan masalah tersebut gitu. Terus kita masuk ke logikanya for i in range clean data dari banyaknya data comparison plus satu. Setiap melakukan perbandingan di algoritma ini maka akan dihitung sebagai satu comparison. If data ke i merupakan data kedatangan lebih dari 50 maka count plus one. Ketika data i, data ke i itu lebih dari 50 dari data kedatangannya ya, maka count plus satu. Bisa kita lihat di sini, data i itu merupakan data eh, satu-satu gitu. Jadi kita ngelihat satu-satu berjalan dari awal sampai akhir, dihitung satu-satu. Kita bisa lihat di sini sequential search menemukan 10 time periods above 50 dengan 32 comparisons yang memiliki waktu 0,000149 seconds. Dan bisa dilihat di slide untuk binary search, Mas. Oke, di next slide kita akan mengetahui binary search algorithm. Algoritma pencarian binary bekerja dengan membagi interval pencarian menjadi dua secara berulang. Algoritma ini mengharuskan data diurutkan menurut kunci pencarian. Karakteristiknya kompleksitas waktu O log n. Karena dia akan membagi setiap data menjadi dua bagian dan dua bagian dan dua bagian lagi. Itu mempersingkat waktu pencarian kita, membutuhkan data yang diurutkan. Karena ketika kita tidak mengurutkan sebuah data, maka kita akan kehilangan apa yang kita cari. Eh, Lalu masuk ke implementasi yang lebih kompleks dan sangat efisien untuk kumpulan data besar karena tidak perlu mencari satu-satu seperti sequential. Boleh dilihat untuk kodenya. Itu question part atasnya. Atasnya. Bawah, 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 bawah. Bawah yang tadi loh. Bawah yang sequential. Bawah, bawah, bawah. Up, 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 up. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kita punya definisi binary search count above 50 dengan parameter data juga kita menampung dua variabel yang sama, comparison dan count, dan logika yang sedikit berbeda. Kita menggunakan binary helper di sini dengan start dan end karena cukup sulit untuk binary search mencari sebuah data yang tidak diurutkan, yang hanya diurutkan dari waktu. If start lebih dari n, return 0. If start sama dengan n, comparison plus satu. If data start, data kedatangan lebih dari 50, return satu. Eh, Maksud dari data start ini yang di atas tadi, start sama dengan n atau parameter start n di atas. eh, Terus di bawahnya mid sama dengan start dikali n. Oh, start. Bentar. Kursornya ngalangin tuh ya. Plus n. Oke. Start plus n itu dibagi dua. Jadi data awal dan data akhir. Misal datanya berjumlah 30, maka startnya 0 dan n-nya 30. Gitu kan. 0 plus 30 dibagi 2 itu 15. Kalau misalnya datanya lebih, maka akan ditambah gitu. Maka akan dihitung ke sebelah kanan. Jika jika datanya kurang dari tersebut, maka dihitungnya di sebelah kiri. Lalu return left count plus right count, count binary helper 0, len data min 1. Return count dan comparison. Nah,
bisa kita lihat di sini hasilnya sama 10 times period dengan 32 comparison dan waktu yang lebih lama. Karena untuk menghitung ini, menghitung ini berbeda dengan sequential search. Binary search menghitung ulang setiap datanya karena dia eh, nggak bakal semua data itu kehitung, tapi dia akan menghitung eh, dengan pembagian gitu. Jika yang kiri belum ketemu, misalnya ada lebih dari 50 data yang ada di bagian sebelah kiri, maka binary search akan mengulang eh, perhitungan tadi gitu. Ketika yang dihitung awal adalah sebelah kanan dan tentu saja itu akan memakan waktu pencarian yang lebih lama gitu. Next slide. Oke. Kita memiliki beberapa analytical question yang sebenarnya seharusnya dibahas di awal. Di antaranya adalah pada periode waktu manakah jumlah kedatangan yang terjadi, kapan jumlah kedatangan pertama kali turun di bawah 30 dalam satu periode waktu, berapakah banyak waktu yang memiliki lebih dari 50 kedatangan, seperti yang telah dibahas tadi, selama kurun waktu berapakah kita melihat kedatangan yang ke 500 dari kumulatif. Pada hari tersebut, berapakah jumlah kedatangan tepat pada pukul 14.30? Next. Untuk jawabannya udah dibahas di awal tadi, next saja. Udah dibahas di awal tadi oleh Kak Ilham. Kita sudah menemukan jawabannya dengan waktu comparisonnya berapa banyak dan waktu eh, running code-nya itu berapa lama. Next. Next saja, Via. Nah, kita bisa lihat di sini grafik menunjukkan pola kedatangan sepanjang hari. Pengamatan utama, puncak tertinggi terjadi pada awal hari 14.45 sampai 11.55. Puncak sekunder ke sekitar waktu makan siang jam 12.25 sampai 12.35. Jumlah kedatangan secara bertahap turun sepanjang sore bisa kita lihat dari grafik. Ada sedikit peningkatan kedatangan menjelang akhir hari di 16.45 sampai 17.50, di mana biasanya itu adalah waktu keluar untuk anak-anak kuliah atau akhir kelas gitu, akhir kelas sore. Next. Oke, grafik kedatangan kumulatif menunjukkan kedatangan ke 500 terjadi relatif awal hari, sekitar pukul 12.35 sampai 12.45 atau jam makan siang. Tingkat kedatangan atau pendidikan kurva lebih curam di pagi hari dan mendatar di sore hari. Mungkin karena aktivitas warga lebih senang untuk makan di pagi hari daripada di sore hari karena untuk mengawali hari ya. Terus hingga akhir hari tercatat sekitar 1.500 kedatangan secara total. Next. Oke. Seperti yang telah kita tanyakan di awal, bagaimana perbandingan performa antara si sequential search dan si binary search? Kita bisa lihat di pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu mencangkup ini ya, sebentar. eh di waktu manakah di waktu manakah itu kedatangan terjadi paling banyak? Kita bisa lihat di sini sequential search memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan binary search karena sekali lagi sequential search membandingkan banyaknya data secara satu-satu, sedangkan binary search itu lebih unggul karena dia lebih cepat, tentu saja. Di pertanyaan kedua, when did the arrival count first drop below 30 in a time? Nah, bisa kita lihat binary search itu memiliki waktu perhitungan yang lebih lama dibandingkan sequential search. Karena when did the arrival drop below 30? Karena sequential search membandingkan satu-satu dan ketika datanya ada di awal,
let's say 30 ada di jam sebentar, ada di jam 13.30 sampai 13.15, maka eh, sequential search membutuhkan waktu yang lebih sebentar dibandingkan binary search, karena binary search maupun datanya ada di awal maupun di akhir, dia akan memiliki algoritma yang sama seperti itu. Dan ketika pertanyaannya dibalik, ketika uh, let's say datanya di bawah 30 itu terjadi pada awal di jam 17, maka Barry Research akan lebih unggul untuk waktu ini, perbandingan waktunya. Oke, mari kita percepat. Untuk question 3 telah kita jawab, binary search lebih membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk kedatangan 300 atau kedatangan 500 itu kumulatif. Terlihat sequential search membutuhkan waktu yang lebih lama daripada binary search. Dan di question terakhir, what did the interval found at exactly 14.30? Uh, Sekali lagi, binary search membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada uh, sequential search. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa tiap-tiap algoritma itu bekerja secara optimal di masalah yang tepat seperti itu. Jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh binary search, tidak semua masalah bisa lebih cepat ditangani oleh sequential search. Selanjutnya boleh dihandle oleh Vio. Ini saya ya. Oke, the next is algorithm efisiensi, yaitu efisiensi algoritma. Nah, di sini yang pertama tadi kan ada sequential search ya, di mana menemukan kejadian pertama dalam data yang diurutkan. Terus ada analisis sederhana pada kumpulan data kecil. Terus yang ketiga kasus di mana setiap elemen perlu diperiksa. Terus selanjutnya lagi yang terakhir data yang tidak diurutkan, yaitu adalah efisiensi dari algoritma sequential search ya. Terus perhitungannya selanjutnya itu ada binary search, itu memiliki efisiensi pencarian langsung dalam data yang diurutkan. Ya jelas ada enaknya. Terus kumpulan data besar yang efisiensi sangat penting. Nah, di sini data sangat besar itu bisa sangat terefisien gitu. Terus yang terakhir ada menemukan nilai atau ambang batas tertentu secara efisien. Nah, di sini ada efisiensi atau keuntungan sequential search maupun binary search. Jadi mempunyai efisiensi masing-masing. Terus sini ada kayak data insight. Nah, peak period. Nah, ini ada periode jam pagi itu di sini 11.45 sampai 11.55 itu menunjukkan tingkat kedatangan tertinggi atau ya itu paling tinggi di antara semua periode. Nah, terus ada waktu makan siang 12.45 sampai 12.35 menunjukkan puncak sekunder. Nah, di sini tuh terdapat puncak sekunder atau titik tertinggi dari kedatangan orang. Terus ada sore hari terlihat sedikit peningkatan jumlah kedatangan. Jadi habis terjadi penurunan siang menuju sore dan sore hari akan terjadi peningkatan lagi dalam jumlah kedatangan orangnya. Terus data insight yang terakhir yaitu traffic pattern. Yang kedua ini. Hingga pukul 12.45 tercatat sekitar 500 kedatangan. Nah, tadi setelah apa pertanyaan itu 12.45 tercatat sekitar 400 kedatangan orang. Dari 11.45. Mulai itu sampai 12.45 sekitar 400. Terus periode lalu lintas rendah, kurang dari 30 kedatangan. Nah, di sini tuh lalu lintasnya agak rendah, jadi banyak kurang orang yang datang dimulai setelah pukul 13.05. Itu kedatangan sangat rendah ya, itu terjadi penurunan. Terus sore harinya tingkat lalu lintas tetap moderat namun stabil. Nah, di sini tuh tetap stabil ya untuk kedatangannya. Mungkin agak rendahan dikit seperti itu. Kurang dari 30 dan serata-rata itunya. Terus next. Desain data insight yang terakhir atau wawasan data yang terakhir yaitu operational recommendation. Jadi di sini ada kami merekomendasikan operasionalnya dalam penjualan. Alokasikan lebih banyak sumber daya selama jam sibuk pagi hari. Ya, jadi untuk para penjual itu direkomendasikan untuk berjualan atau sumber dayanya itu selama pagi hari atau jam aktif mahasiswa. Terus yang kedua yaitu pertimbangan pengurangan staf selama periode sore hari. Nah, di sini dikarenakan sore harinya
dalam periode 13.05 sampai 13.15. Nah, itu diharapkan pengurangan staf ya karena orang-orang yang berdatangan juga sedikit jadinya tidak membutuhkan staf yang banyak. Terus ada rencanakan sedikit peningkatan lalu lintas di akhir hari. Nah, karena di sini habis penurunan ada peningkatan yang agak lumayan ya karena itu ditingkatkan dalam staf maupun persiapan. Oke. Nah, dikarenakan sudah selesai, di sini bisa saya kembalikan ke opening. Kak Ilham Bayaki, silakan. Mungkin sekian dari presentasi kami kelompok 5. Semoga presentasi kami bermanfaat bagi semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.